Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abil Luhut Gersinia Mangustana Mateos, Stambuk A2210119, Prodi Pendidikan Biologi, Jurusan Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang makalah pendidikan kewarganegaraan, penerapan wawasan Nusantara. Rumusan masalah yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Yang kedua, apa saja tujuan dan hakikat wawasan Nusantara. Yang ketiga, apa fungsi wawasan Nusantara. Yang keempat, bagaimana implementasi wawasan Nusantara. Yang kelima, bagaimana kedudukan wawasan Nusantara. Yang keenam, bagaimana perwujudan wawasan Nusantara sebagai wawasan dalam mencapai tujuan nasional. Yang terakhir, bagaimana penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar terciptanya perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan ada 6 asas wawasan Nusantara yang penting untuk dipahami. Yang pertama, tujuan dan kepentingan yang sama. Masyarakat Indonesia hendaknya mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, ketika seluruh rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan serta melakukan perjuangan bersama-sama untuk mengusir para penjajah. Yang kedua, keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dalam segala macam aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta secara sosial. Yang ketiga, kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani dalam berpikir dan bertindak sesuai fakta, kenyataan yang sesuai ketentuan wajib dilaksanakan demi terciptanya kemajuan. Yang keempat, solidaritas. Adanya solidaritas menjadi sebuah bentuk kepedulian terhadap orang lain, mau untuk berbagi serta berkorban demi kepentingan yang lebih baik dan besar. Yang kelima, kerjasama. Dengan adanya kesadaran akan tujuan serta kepentingan yang sama, maka dapat menimbulkan kerjasama serta koordinasi antara elemen masyarakat. Yang keenam, kesetiaan. Kesetiaan juga termaksud salah satu asas wawasan Nusantara yang menjadi tonggak umum untuk menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara ada 4, yaitu yang pertama, wawasan Nusantara sebagai konsepsi pertahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara konsep yang digunakan dalam pembangunan nasional pertahanan dan keamanan teritorial. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai memiliki cakupan wawasan pengembangan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kohesi sosial dan kesatuan ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, wawasan-wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan nasional. Yang keempat, wawasan Nusantara sebagai wawasan regional. Selanjutnya, pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografis berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, kehidupan politik. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur oleh undang-undang seperti Undang-Undang tentang Partai Politik,
Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan Presiden, pelaksanaan hukum harus sesuai dengan hukum dan pentingnya persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus mengikuti prinsip demokrasi dan keadilan sehingga tak menghancurkan persatuan bangsa. Yang kedua, kehidupan ekonomi. Mengembangkan kehidupan yang harmonis bangsa antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, dan daerah. Yang ketiga, sosial. Wilayah kepulauan memiliki potensi ekonomi tinggi. Yang terakhir yaitu kehidupan pertahanan dan keamanan. Membangun militer yang profesional merupakan implementasi dari keamanan dan pertahanan kehidupan. Kedudukan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai filsafat ideologi bangsa dan negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, Wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Yang keempat, Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai kebijakan nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Selanjutnya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu politik dalam arti bahwa kedaulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah. Yang kedua, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. C. Yang ketiga, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang keempat, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Selanjutnya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi dalam arti A. Bangsa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan memiliki bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Selanjutnya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya dalam arti pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Yang selanjutnya yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan dalam arti bahwa kedaulatan Indonesia dengan segala isi dan kekayaan merupakan salah satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Selanjutnya,
penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Wawasan Nusantara sebagai cara pandangan bangsa Indonesia yang melihat Indonesia sebagai salah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam yang merupakan landasan dan dasar hakikat ancaman yang timbul baik dari luar maupun dari dalam segala aspek kehidupan bangsa. Sekian pemaparan materi makalah dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.